Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang rangkuman paper, yaitu materinya reliabilitas DBMS terdistribusi, di mana pada kelompok ini ada beranggotakan Putra Jimulya atau saya sendiri, kemudian ada Radian Syahputra dan Reza Iman Syahputra. Oke, kita akan lanjut ke materi. Yang pertama kita akan membahas di pendahuluan, di mana di sini ada pengertian dari reliabilitas itu sendiri, yang dimana pengertiannya adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Dan untuk reliabilitas DBMS distribusi sendiri itu mencakup konsep reliability, ya, dimana ada fault tolerance pada sistem terdistribusi, kegagalan pada manajemen basis data terdistribusi, protokol reliability lokal, protokol reliability terdistribusi, partisi jaringan, dan pertimbangan arsitektur. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan, di mana yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan dari DDBMS atau Distributed Database Management System, di mana ada keuntungannya, yaitu yang pertama pembagian atau pemakaian bersama pada data dan kontrol yang tersebar. Kemudian keuntungan atau kelebihan yang kedua yaitu kehandalan dan ketersediaan. Dan yang terakhir dari keuntungannya adalah kecepatan query-nya. Kemudian adapun kekurangan dari DDBMS ini, yang pertama biaya pembangunan perangkat lunak yang sangat besar. Kemudian kedua, potensi bug ataupun sumber kesalahan program yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir pada kekurangan ini adalah peningkatan waktu proses atau overhead. Kemudian kita akan lanjutkan kepada komponen DDBMS, yang dimana di sini terdapat 4 komponen. Yang komponen pertama itu adalah komponen lokal DBMS, di mana pada komponen lokal DBMS ini adalah komponen standar dari DBMS itu tersendiri gitu, yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data pada lokal masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Kemudian komponen kedua yaitu komponen komunikasi data. Pada komunikasi data ini dapat diartikan sebagai perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Dan komponen komunikasi data ini juga berisikan informasi tentang site dan jaringannya. Kemudian kita akan lanjut ke komponen ketiga, yaitu komponen katalog sistem global, yang dimana ini memiliki fungsinya itu hampir sama seperti katalog, ya, pada tersentralisasi. Jadi di sistemnya tersentralisasi, dimana katalog sistem global ini juga itu menangani informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem seperti fragmentasi, penggandaan, dan alokasinya. Komponen ini juga mengatur dirinya sendiri seperti mendistribusikan data dan fragmentasi, replikasi, keseluruhan, dan sentralisasi. Kemudian komponen terakhir yaitu komponen keempat, yaitu komponen DBSM terdistribusi, di mana komponen ini adalah pengendalian unit di semua sistem karena sifatnya terdistribusi. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Reza Iman Syahputra. Oke, saya akan melanjutkan ke submateri skenario replikasi data, yang dimana skenario replikasi data adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan lokasi yang berada melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Ada beberapa jenis replikasi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, replikasi sinkronus. Proses replikasi dilakukan secara real-time antara master dan slave. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus selesai dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Untuk jenis replikasi ini, kebutuhan akan performansi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan kecepatan jarak antar side node. Keuntungan yang dimiliki dari jenis ini adalah menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga. Kemudian ada replikasi asynchronous. Proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai dilakukan. Pertukaran data dilakukan secara buffering. Data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu. Kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Jenis replikasi ini tidak menjamin kesinkronan data apabila salah satu side node mengalami crash saat replikasi belum selesai dilaksanakan. Keuntungan yang dimiliki dari jenis ini adalah efektivitas biaya proses transaksi. Kemudian ada strategi fragmentasi data. Ada 4 strategi menurut penempatan data. Yang pertama, sentralisasi.
yaitu berisi atau satu basis data dan DBMS yang disimpan pada satu situs dengan pengguna yang didistribusikan pada jaringan pemrosesan distribusi. Referensi lokal paling rendah di semua situs, kecuali situs pusat, harus menggunakan jaringan untuk pengaksesan semua data. Kemudian yang kedua ada partisi atau fragmentasi. Strategi ini mempartisi basis data yang dipisahkan ke dalam fragmen-fragmen, di mana setiap fragmen dialokasikan pada satu site. Jika yang dilokasikan pada suatu site di mana data tersebut sering digunakan, maka referensi lokal akan meningkat. Namun tidak akan ada replikasi, dan biaya penyimpanannya rendah, sehingga keandalan dan keberadaannya juga rendah, walaupun pemrosesan distribusi lebih baik dari sentralisasi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Radian Saputra. Baik, yang ketiga ada replikasi yang lengkap. Strategi ini berisi pemeliharaan salinan yang lengkap dari suatu basis data ke setiap site, di mana referensi lokal, keberadaan dan keandalan kinerja adalah maksimal. Bagaimanapun biaya penyimpanan dan biaya komunikasi untuk mengupdate besar sekali biayanya. Kemudian yang keempat ada replikasi yang selektif. Jadi strategi ini merupakan kombinasi antara partisi, replikasi, dan sentralisasi. Beberapa item data dipartisi untuk mendapatkan referensi lokal yang tinggi dan lainnya, yang digunakan di banyak lokasi dan tidak selalu diupdate adalah replikasi. Selain dari itu, dilakukan sentralisasi. Objektivitas dari strategi ini untuk mendapatkan semua keuntungan yang dimiliki oleh semua strategi dan bukan kelemahannya. Strategi ini bisa digunakan karena fleksibilitasnya. Kemudian ada bab terakhir, yaitu kesimpulan atau penutup. Jadi yang dimaksud dengan reliabilitas DBMS terdistribusi ini mencakup konsep reliability, fault tolerance pada sistem terdistribusi, kegagalan pada manajemen basis data terdistribusi, protokol reliability lokal, kemudian protokol reliability terdistribusi, partisi jaringan, dan pertimbangan arsitektur. Tentunya pada DBMS ini memiliki kekurangan atau kelebihan dan juga tersusun atas beberapa komponen seperti komponen komunikasi data, komponen lokal DBMS, katalog sistem global atau GSC, dan komponen DBMSM terdistribusi. Kemudian dalam proses penyebaran informasi ke lokasi yang lainnya melalui jaringan internet maupun lokal bisa menggunakan bantuan dari replikasi data, yang dimana replikasi data merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database yang lainnya, yang lokasinya terpisah secara fisik. Data yang dipindahkan melalui proses replikasi ini kemudian masuk ke dalam lokasi masing-masing, yang dimana ketika sudah masuk ke dalam lokasi yang dituju, akan dilakukan sebuah proses yang dinamakan fragmentasi data. Jadi fragmentasi data ini merupakan proses di mana basis data akan dipecah-pecah ke dalam unit-unit logik yang disebut fragmen, yang kemudian akan disimpan dalam set yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.